Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan pagi yang indah ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita dalam menjalani hari anugerah Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa dan Roh Kudus, atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan kehidupan kami. Teguhkan iman kami agar firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema persekutuan yang saling membangun. Persekutuan yang saling membangun. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat terlepas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Manusia tidak dapat terlepas dari pertolongan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan ini,
orang-orang bergabung untuk membentuk suatu komunitas. Biasanya komunitas tersebut terbentuk karena latar belakang dan tujuan yang sama. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam bacaan kita. Yang terjadi pada jemaat mula-mula, mereka membangun persekutuan sebagai sesama orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Di dalam persekutuan itulah mereka bertumbuh bersama untuk saling mendukung dan saling membangun. Mereka bertekun dalam persekutuan. Itu menjadi ciri khas dari gereja mula-mula. Dalam persekutuan mereka banyak bergaul satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling membangun kedekatan, menunjukkan kepedulian, saling membela rasa, saling mendukung dengan sepenuh hati satu dengan yang lain. Dalam bacaan kita, mereka berkumpul di bait Allah setiap hari untuk menyatakan bakti mereka kepada Allah. Mereka murah hati, rela berbagi, menjual harta miliknya, dan kesalehan kasih yang mereka miliki menjadi saksi nyata, sehingga setiap hari jumlah mereka makin bertambah. Sampai pada hari ini gereja mula-mula makin bertambah. Bapak Ibu Saudara, juga dalam kehidupan kita sebagai penerus gereja, mari bersekutu, membangun persekutuan yang saling membangun, baik dalam gereja, dalam masyarakat, dalam lingkungan sekitar, dalam kantor, dan dalam setiap aktivitas kita. Keberagaman bukan menjadi penghalang untuk kita tidak saling mengasihi, tapi melalui keberagaman itu kita harus semakin menampakkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang saling mengasihi, saling menolong, saling memperdulikan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada saat ini saudara-saudara kita yang mengalami musibah di berbagai tempat, mereka membutuhkan bantuan dari kita. Mereka membutuhkan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita saling membantu, saling menolong, saling mengasihi seperti jemaat mula-mula. Sehingga melalui kehidupan kita, Kristus semakin dimuliakan di dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk terus bersekutu di dalam kehidupan kita, saling membangun dan saling mengasihi. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Engkau Allah sumber kasih, Engkau Allah pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hingga di pagi yang indah ini Engkau masih menganugerahkan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami hingga firman-Mu ini dapat kami pegang teguh dan iman kami makin bertumbuh dalam kepercayaan di dalam Kristus Yesus. Kami tak mampu untuk memperlakukan firman ini untuk saling mengasihi.
Untuk itu tolong kami ya Tuhan, sehingga dalam persekutuan dimanapun kami berada, kami terus menampakkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan, Engkau sumber penghibur yang sejati, yang mampu mengubahkan duka cita menjadi sebuah sukacita. Engkau mengenal mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong mereka yang berduka, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka bersama dengan keluarga. Juga pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan berkati. Sehingga mereka dapat melalui pergumulan itu semua berkat campur tangan Tuhan saja. Bapa di sorga, berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan mereka semua. Oleh kuasa-Mu, Engkau dapat memberikan kesembuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani proses pemulihan ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para medis, orang tua, keluarga, bahkan obat-obatan yang konsumsi. Tuhan berkati, sehingga dari dalam semua itu mereka dapat merasakan kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku orang tua. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari dalam pekerjaan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Juga Tuhan berkati baik selaku pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, dalam studi, dalam kuliah. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kekuatan, sehingga apa yang mereka cita-citakan dan impikan, Tuhan terus memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu dalam pendidikan dan pertumbuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka menjadi penerus-penerus bangsa, gereja, dan masyarakat. Dan melalui mereka nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berikan hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, hingga kelak mereka dapat meraih cita-cita yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk para lansia, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini. Tuhan memberkati kami yang hidup di dalamnya, hingga kami aman terus, damai sejahtera makin nyata dalam kehidupan kami semua. Berkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka, sehingga dalam mensejahterakan masyarakat dan kemuliaan Tuhan itu nampak dalam pemerintahan mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami semua yang akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Kami tak mampu berjalan sendiri, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan atau orang-orang yang terkena musibah dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau mengenal mereka. Tuhan, Engkau terus campur tangan dalam setiap kehidupannya, memberkati, menolongnya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan inilah menjadi doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi.
di dalam Kristus Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.